ini kan terkait isu kesetaraan perempuan. Ini Ya. kan kayak kalau misalnya kita lihat nih, masih ada saja orang yang gagal paham sama kesetaraan perempuan. Nah, misalnya, contohnya ada teman laki-laki saya ini yang pernah mempertanyakan, kenapa sih di KRL justru ada gerbong khusus perempuan, kenapa nggak ada khusus laki-laki? Terus juga di beberapa occasion ini kayak perempuan didahulukan ketimbang laki-laki. Nah, menurut Cantika, kesetaraan perempuan itu bentuk dan contoh realnya seperti apa sih? Jadi emang itu banyak perdebatan ya tentang Mm-mm. apa namanya, kayaknya kok cewek dispesialin banget, terus gimana katanya cewek mau setara tapi kok kayaknya lemah banget sampai harus dikasih gerbong khusus atau tempat Betul. parkir khusus gitu kan. Tapi menurut aku itu kan sebuah affirmative action gitu ya, untuk memang karena memang sudah yang terjadi adalah perempuan sering sekali tidak dihargai atau bahkan dilecehkan atau mengalami kekerasan di tempat-tempat umum gitu. Makanya kenapa akhirnya terbentuklah tanda kutip sarana-sarana yang mengkhususkan untuk perempuan gitu. Jadi menurut aku itu dulu yang harus dipelajarin sebelum adanya sarana-sarana untuk perempuan, terlebih dahulu adanya kekerasan dulu terhadap perempuan, makanya terlahirlah hal-hal tersebut gitu, kemudahan-kemudahan yang akhirnya dispesialin untuk perempuan karena memang kita sering banget di ruang umum mengalami yang namanya ketidakadilan gitu. Dan menurut aku itu kayaknya sesuatu yang tidak perlu maksudnya tidak dibikin sebagai satu argumen gitu dari pihak Mm-mm. laki-laki ataupun perempuan sendiri, kayak gimana katanya kita mau setara tapi kok kita dispesialin. Ya karena memang kesetaraan itu belum ada sampai detik ini gitu, belum fully ada. Makanya kenapa masih di apa namanya, difasilitasi seperti itu gitu. Dan kalau misalnya ditanya bentuk real dari kesetaraan sih dari hal-hal kecil juga juga ada gitu ya, kayak misalnya eh, kayak kita lihat membuka lowongan kerjaan yang sama untuk laki dan perempuan, karena masih sering banget syarat pekerjaan tiba-tiba tanda bintang harus laki-laki. Itu kadang buat Mm. aku kayak, kenapa kita sebagai wanita dinilai kredibilitas kita dalam pekerjaan atau performa kita hanya dari gender saja gitu. Jadi membuka lowongan pekerjaan dan juga pasti dapat salary yang sama seperti laki-laki. Kalau memang kinerja perempuan juga bisa mencapai goal yang dicapai oleh laki-laki gitu. Terus menyadari bahwa perempuan juga mampu untuk memimpin, mampu untuk berinovasi. Benar, tadi katanya Mbak Kalis juga, aku seru banget ya nonton Mbak Kalis, dan aku baru baru kenal Mbak Kalis di sini kan, jadi kayak baru tahu Mbak Kalis sangat menyuarakan kesetaraan perempuan, terus dinilai juga dari background ajaran-ajaran agama, walaupun Agama. aku bukan Muslim, aku Kristen ya, tapi kayak itu selalu ada lah di agama manapun, dan aku ngelihat kayak Mbak Kalis dengan hijabnya sering banget dinilai ini itu, jadi kayak terbatasi. Sementara aku yang tidak berhijab juga sering banget akhirnya menjadi batu sandungan. Jadi kayak emang tanda kutip kayaknya kok perempuan ya ya ada aja gitu yang dikomentarin. Itu hal-hal yang menurut aku bentuk real dari kesetaraan gender ya, tidak menilai kredibilitas perempuan karena gendernya gitu. Terus juga mestinya wanita bisa bebas banget dan merdeka banget untuk menentukan apa yang ingin dia kerjakan, apa yang ingin dia capai, setinggi apapun pendidikan itu sangat berhak. Apa yang dia mau lakukan dengan tubuhnya sendiri itu juga menjadi hak penuh dari seorang wanita, karena kayak sedih banget banyak peraturan-peraturan yang mengatur wanita tapi dibikinnya sama pria juga gitu. Jadi kayak Oke. menurut Mm-mm. aku itu kesedihan dan ironi yang kita sekarang hadapin.